Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat wal pemirsa kaum rahimani wa rahimakumullah. Berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan keluarkan zakat. Demikian pula berangkat dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab dengannya seorang hamba pada hari kiamat adalah tentang salat. Fa in salahat salaha sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi. Kalau salatnya bagus, maka baguslah seluruh amalnya. Sebaliknya kalau salatnya buruk, maka buruk pula seluruh amalannya. Dan juga berangkat dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Berangkat dari dalil semua ini, kita akan mengkaji tentang beberapa kesalahan-kesalahan kaum muslimin di dalam salat. Dan ada di antaranya kesalahan yang membuat salatnya tidak sah. Ada kesalahan-kesalahan yang di antaranya membuat salat sah namun kurang sempurna. Dan juga yang menjadi sebab bahasan dan kajian kita ini adalah bahwa Nabi SAW mengatakan, innar rajul la yusalli sittina sanah. Sesungguhnya seseorang ada yang salat selama 60 tahun. La yaqbalullahu lahu salah. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salatnya. 60 tahun salat, namun Allah tidak menerima salatnya. Sebabnya kata Nabi SAW, la'allahu yutimmu ruku' wa la yutimmu sujud wa yutimmu sujud wa la yutimmu ruku'. Kata Nabi, sebabnya bisa jadi dia sempurnakan ruku' namun tidak sempurnakan sujud, atau dia sempurnakan sujud namun tidak menyempurnakan ruku'nya. Oleh karena itu, wajib kita mengetahui beberapa kesalahan-kesalahan yang sangat fatal di dalam salat seorang muslim. Karena demikian agungnya ibadah salat, ibadah yang sangat urgen, ibadah yang paling afdal setelah dua kalimat syahadat. Bahkan dia rukun Islam yang kedua setelah syahadatain, setelah dua kalimat syahadat. Di antara kesalahan yang sangat mendasar dan sangat urgen serta ini kalau terjadi menyebabkan salat seseorang tidak sah, yang pertama kata para ulama, adam iqamati as-sulbi fi ruku'i was sujud. Adamu iqamati as-sulbi fi ruku'i was sujud. Yani tidak meluruskan tulang punggung ketika ruku dan sujud. Ini ketika ruku tulang punggung ini tidak lurus. Sujud pun mungkin bengkok, mungkin turun, maka tidak lurus. Ini sebabnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dan juga dalam Musnad Ahmad, disebutkan kata Nabi SAW, la tuzi'u salatun li ahadin. Tidak cukup salat seseorang. Makna tidak cukup, yakni tidak sah salat seseorang. La yuqimu fiha dhahrahu fi ruku'i was sujud. Yang tidak meluruskan di dalam salat tersebut tulang punggungnya atau punggungnya di dalam rukuk dan sujud. Maka keburukan orang yang tidak meluruskan punggung di dalam rukuk dan sujud
Ini pun Nabi menyebutnya sebagai pencuri di dalam solatnya. Dan seburuk-buruk manusia adalah manusia yang mencuri dalam solatnya. Ya, kata Nabi, aswa'un nas, seburuk-buruk manusia alladzi yasriku min salatihi. Seburuk-buruk manusia adalah orang yang mencuri di dalam solatnya. Ya, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa yasriku min salatihi? Bagaimana orang mencuri solatnya? Maka Nabi SAW mengatakan, la yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Itu orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Atau kata Nabi SAW, la yuqimu sulbahu fi ruku'i was sujud. Yang tidak meluruskan punggungnya di dalam ruku dan sujud. Ya. Jadi, kalau dalam ruku sebagian orang itu ada yang terlalu turun. Ya. Atau yang terlalu naik ke atas, atau yang terlalu turun ke bawah. Ini keliru. Bahkan bagaimana Nabi SAW kalau beliau ruku, disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, karena Nabi SAW idza raka'a, adalah beliau Rasul SAW apabila beliau ruku, basata dhahrahu wa sawwahu. Basata dhahrahu wa sawwahu. Maka beliau membentangkan ya punggungnya dan meluruskannya begini. Hatta law subba al-ma'u alaihi lastaqarra. Ya. Sehingga kalau seandainya air dituangkan ke punggung beliau, lastaqarra, air itu akan terdiam. Ya. Air itu akan terdiam saking lurusnya punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam hadis yang lain kata Nabi, dalam hadis Abu Humaid radhiyallahu an disebutkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza raka'a i'tadala. Nabi kalau ruku itu i'tidal, yakni lurus. Falam yansib ra'sah wa lam yuqni'hu. Ya. Jadi tidak menurunkan kepala, tidak juga naikkan. Wa du'a yadayhi 'ala rukbatayhi, beliau letakkan kedua tangan di atas atau pada lututnya. Ya. Ini kalau dalam ruku para jemaah. Sekarang bagaimana dalam sujud? Sujud di antara kesalahan kaum muslimin, misalnya banyak yang tidak sempurna. Misalnya tidak meletakkan hidung, ya, menempelkan hidung. Padahal Nabi mengatakan, umirtu an asjuda ala sab'ati a'udhum. Aku diperintah oleh Allah, kata Nabi, untuk sujud di atas 7 anggota. Apa yang 7 anggota itu? Nabi mengatakan al-jabhah. Al-jabhah. Jabhah yakni dahi. Lalu wa asyara biyadihi. Dan Nabi mengisyaratkan dengan tangannya ala anfihi, kepada hidungnya. Jadi antara dahi dan hidung ini harus nempel di tempat sujud. Banyak kaum muslimin yang tidak melakukan ini sehingga tidak sempurna sujudnya. Ya, itu yang 7. Apalagi waliyadaini 2 tangan, wa rukbataini 2 lutut, wa atrafi qadamain, dan ujung jari-jari kaki. Hadis ini menunjukkan bahwa anggota sujud ada 7, ya, dan menyebutnya diantaranya antara dahi dan hidung itu jadi 1. Demikian pula dalam sujud banyak kaum muslimin yang seperti meletakkan lengan ini di tanah atau di lantai. Ini harusnya diangkat. Jadi sebagaimana kata Nabi, idza sajadta farfa' mirfaqaik. Kalau sujud itu farfa' mirfaqaik, angkat kedua sikut. Ya. Disebutkan wala yabsut, ya, ahadukum dir'aihi in bisatal kalb. Ya. Dan jangan menghamparkan kedua lengannya itu seperti anjing yang sedang menghamparkan lengannya atau kakinya. Ya. Jadi dalam sujud banyak yang yakni dia tidak mengangkat siku, harusnya diangkat seperti ini. Ya. Seperti ini, diangkat. Dan juga jangan dekat seperti ini, hatta termasuk perempuan, karena tidak ada perbedaan antara laki dan perempuan
kecuali dengan dalil yang khusus. Sementara dalam hal ini tidak ada dalil khususnya. Ya. Jadi ada yang menempelkan di perutnya, sikutnya, harusnya jauh. Ya. Nah, baik. Itu yang pertama. Yani tidak menyempurnakan ruku' dan sujud. Tidak meluruskan punggung dalam ruku' dan sujud. Yang kedua, para ulama mengatakan di antara kesalahan-kesalahan fatal di dalam salat adalah adamut tuma'ninah. Adamut tuma'ninah fi shalah. Wa hiya ruknun min arkanis shalah. La tasihhu bidunihi. Yaitu tidak tumakninah ya, di dalam salat. Padahal dia adalah rukun. Tumakninah adalah rukun salat. Ya. Dan mana tumakninah? Yani as-sukun bi qadri dzikril wajib. Tumakninah artinya berdiam selama zikir yang wajib. Ya. Diriwayatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Zaid bin Wahab, ya. Dia mengatakan bahwa sahabat yang mulia Hudzaifah bin Al-Yaman melihat seseorang, ya, yang tidak menyempurnakan ruku' dan sujud karena dia tidak tumanina. Jadi kesalahan tidak sempurna ruku' dan sujud ini menyebabkan seorang tidak tumanina dalam salat. Jadi ada kaitan antara kesalahan pertama dengan kesalahan kedua. Jadi Hudzaifah bin Al-Yaman melihat seseorang yang tidak menyempurnakan ruku' dan sujud di dalam salat. Lalu dia mengatakan, "Ma shalaita walau mutta ala ghairil fitrah allati fatara Allahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam 'alaiha." Kamu itu tidak salat sebenarnya. Kalau kamu mati dalam keadaan salatmu seperti ini, maka kamu mati bukan di atas fitrah yang Allah fitrahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas fitrah tersebut. Ini maknanya bukan di atas agama yang benar. Ya. Karena salat adalah hal yang sangat urgen dalam Islam. Kalau salatnya tidak benar, berarti dia mati dalam keadaan bukan di atas fitrah. Ya. Maka hadis ini menunjukkan wajib tumakninah di dalam ruku' dan sujud. Nah, dan hadis yang terkenal dengan istilah hadis al-musi fi salatihi, jadi hadis tentang orang yang buruk dalam salatnya, itu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang seseorang yang salat yang dia tidak tumaninah dalam salatnya. Maka dalam riwayat tersebut disebutkan, ya, hadis ini riwayat Bukhari, ya, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dakhala al-masjid, ya, ana Rasul sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid wa dakhala ar-rajul. Jadi kisah lengkapnya, Rasul SAW masuk masjid dan ada seorang yang juga masuk masjid. Fasalla, lalu orang itu salat. Nah, fasallama ala Nabi, selesai salat dia salam kepada Nabi. Faradda, lalu Nabi pun menjawab salamnya, waqal, lalu Nabi bersabda, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kata Nabi, kamu kembali salat. Ya, ulangi salatmu karena kamu itu tadi tidak salat. Maka faraja fa yusalli kama shalla. Sahabat ini tidak banyak ngomong. Dia kembali salat sebagaimana diperintahkan Nabi. Dia salat seperti tadi dia salat. Selesai salat, thumma ja'a, datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fasallama ala Nabi, lalu ucap salam lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi menjawab salamnya. Nah, ini menunjukkan bahwa salam itu, ya, ketika terhalangi atau ada jeda lalu ketemu lagi, dia salam lagi, ya, salam lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi menjawab salamnya. Setelah itu Nabi bersabda seperti tadi, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu karena kamu tadi tidak salat. Padahal dia tadi salat. Maka sampai 3 kali demikian disuruh ulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di kali yang ketiga barulah sahabat ini mengatakan, waladzi ba'atsaka bil haqq.
Ya. Demi Allah yang telah mengutus engkau dengan benar ya Rasulullah, atau dengan membawa kebenaran ya Rasulullah. Ma uhsinu ghairah. Ya Rasul, saya tidak bisa salat selain itu. Itulah salat saya ya Rasulullah. Fa'alimni, maka ajarkan saya wahai Rasulullah. Ya, faqal, maka apa kata Nabi? Perhatikan di sini apa salahnya sahabat ini? Nabi mengatakan, "Idza qumta ila shalah fakabbir." Ya. Ini posisi ini Nabi sedang mengajarkan rukun di antara rukun salat. Ini yang urgen, yang pokok dalam salat. Bukan mengajarkan detail salat, tidak. Tapi yang urgen, yang rukun dalam salat, yang dia keliru, sahabat ini keliru. Buruk salat sahabat ini, gitu. Kata Nabi, "Idza qumta ila sholati fakabbir." Kalau kamu mau salat, maka takbirlah. Jadi kalau kamu salat, awali dengan takbir, yakni takbiratul ihram. Lalu kata Nabi, "Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an." Tsumma qra'. Lalu bacalah ma tayassara. Ya, ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Apa yang mudah bagimu Al-Qur'an. Ini jangan enggak perlu yang panjang-panjang, tapi apa yang mudah engkau bacalah. Tsumma rka' hatta tatma'inna raki'an. Lalu rukulah engkau sehingga engkau benar-benar tumakninah dalam ruku. Ini dia garis bawah. Hatta tatma'inna raki'an, sehingga engkau benar-benar tumakninah dalam ruku. Inilah kesalahan sahabat ini. Tidak tumakninah dia. Sumarfa' lalu angkat kepalamu, yakni dari ruku, hatta ta'dila qa'iman, sehingga engkau betul-betul tegak berdiri. Ya, tidal. Dan jangan sujud dulu sebelum selesai kita membaca doa. Dan jangan mengangkat dulu tadi dari ruku sebelum kita betul-betul menyempurnakan bacaan ruku kita. Inilah makna dari tumakninah para jamaah. Apa yang dikatakan para ulama, tumakninah maknanya bukan lama. Tumakninah itu bukan lama, tapi as-sukunu bi qadri dzikril wajib. Diamnya seseorang dalam salat selama zikir yang wajibnya. Kalau ruku zikir wajib belum selesai, jangan angkat, jangan gerak dulu. Kalau i'tidal belum selesai membaca sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, maka jangan gerak dulu untuk sujud sampai betul-betul menyelesaikan. Ini makna tumakninah. Lalu kata Nabi, "Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan." Lalu sujudlah kamu sehingga kamu benar-benar tumakninah dalam sujud. Sujud tumakninah. Lalu selesai sujud, "Tsumarfa' hatta tatma'inna jalisan." Lalu angkat dari sujudmu sampai kamu duduk di antara dua sujud dengan tumakninah. Hatta tatma'inna jalisan. Lalu kata Nabi apa? "Waf'al dzalika fi salatika kulliha." Waf'al dzalika fi salatika kulliha. Maka lakukan semua itu di dalam seluruh salatmu. Jadi intinya orang ini adalah tidak tumakninah. Ya. Maka benarlah kata Nabi tadi ya. Kata Nabi, ada orang yang salat 60 tahun. Inna rajul la yusalli 60 sana. Ada orang yang salat selama 60 tahun. La yaqbalullahu salatan. Allah tidak nerima satu pun salatnya. Kata Nabi, la'allahu yutimmu ruku'a wa la yutimmu sujud. Wa yutimmu sujuda wa la yutimmu ruku'. Kata Nabi, karena dia bisa jadi menyempurnakan ruku' namun tidak sempurna sujud. Atau sempurna sujud namun tidak sempurna ruku'nya. Ya. Taib. Ini diantara poin penting, dua poin penting dalam masalah kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan rukun yang menyebabkan seorang sholatnya tidak sah. Ya. Dan satu poin tadi dengan poin yang kedua ini, poin pertama dan poin kedua ini masih ada kaitan. Di mana orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujud akan jatuh kepada orang yang tidak yakni tumakninah di dalam salat. Nah sekarang di antara kesalahan yang berkaitan dengan salat berjamaah yaitu musabaqatul imam, mendahului imam. Ya. Bagi yang salat berjamaah, maka di antara kesalahan fatal adalah mendahului imam. Padahal ada larangan yang sangat-sangat jelas dan ada ancaman yang sangat keras. Larangannya jelas, ancamannya juga keras. Ya, dalam hadis Anas. Ya. Dalam hadis Anas radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam
pernah sholat bersama para sahabat, lalu selesai sholat Nabi memperingatkan para sahabatnya. Kata Nabi, ayyuhan nas, inni imamukum. Wahai manusia, aku ini imam kalian, kata Nabi. Fala tasbiquni biruku'i wala bisujudi. Maka jangan kalian mendahului aku, baik dalam ruku', baik dalam sujud, wala bil qiyam, tidak pula mendahului dalam hal berdiri, wala bil insiraf, tidak pula dalam salam, jangan, kata Nabi. Ya. Jadi Nabi SAW jelas di sini, sharih, ya, fala tasbiquni, jangan mendahului aku, kata Nabi. Aku ni imam. Ya. Bahkan Nabi mengancam dengan ancaman apa? Beliau mengatakan, amma yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam. Tidaklah takut orang yang mengangkat kepalanya, mengangkat kepala sebelum imam. Ini ketika ruku', salat berjamaah. Apa ancamannya, kata Nabi? An yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar. Allah ganti kepalanya dengan kepala keledai. Ya. Itulah ancaman yang demikian berat, demikian keras ancaman. Nah, makanya para sahabat itu, dalam hadis Al-Bara' bin Azib dikatakan, para sahabat itu, kalau Nabi mengangkat kepala dari ruku, ya, demikian pula sahabat, itu para sahabat tidak sujud, ya, mengikuti Nabi, sehingga Nabi betul-betul sujud. Para sahabat tidak menggerakkan posisi i'tidal. Jadi kalau para sahabat posisi dalam keadaan i'tidal setelah bangkit dari ruku', maka ketika Nabi sujud, para sahabat tidak menggerakkan badannya. Ketika Nabi sujud, para sahabat tidak menggerakkan badannya, sehingga betul-betul Nabi meletakkan dahinya di tempat sujudnya. Ya. Kata Al-Bara' bin Azib, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala sami'allahu liman hamidah. Ya, bahwa Rasulullah SAW apabila mengucap sami'allahu liman hamidah, yakni ketika posisi i'tidal, lam yahni ahadun mina dhahrahu, maka kami tegak tetap berdiri, tidak ada yang membungkukkan yakni punggungnya untuk sujud, hatta yaqa'an nabi sallallahu alaihi wasallam sajidan, sehingga Nabi betul-betul sujud. Ya, summa naqa'u sujudan ba'dah, lalu kami pun sujud setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi demikian. Oleh karena itu, makmum yang mengikuti imam dalam salat berjamaah itu ada 4 keadaan. Di mana keadaan ini yang benar hanya 1, yang salahnya 3. Apa keadaan yang pertama, yang salah dulu, ya? Yang salah dulu jelas tadi musabaqatul iman, yakni mendahului imam. Yang kedua al-muwafaqah al-imam. Muwafaqatul imam yang kedua, yakni berbarengan dengan imam. Imam takbir bareng takbir. Ini keliru jelas. Karena diperintah kita untuk mengikuti imam. Nah, yang ketiga, yakni takhalluf, tertinggal jauh oleh imam. Yang pertama mendahului imam, yang kedua bareng dengan imam, yang ketiga tertinggal jauh oleh imam. Maka yang benar tinggal 1, yaitu mutaba'atul imam, mengikuti imam. Imam ruku', dia ruku', imam sujud, dia sujud. Maka kesalahan dalam salat berjamaah ini, ya. Di antara kesalahan di salat berjamaah, para jamaah sekalian, adalah bagi yang masbuk. Anna ba'dahum idza sallama al-imam at-taslimatul ula wa alaihi qada' ba'du raka'ati la yanzadiru hatta yusallima al-imamu at-taslimata tsaniyah. Sebagian kaum muslimin dalam salatnya ketika salat berjamaah adalah kalau imam salam, yakni salam yang pertama, sementara dia masbuknya, makmum ini masbuk, di mana harus menyelesaikan, dia salahnya la yantadhiru hatta yusallimal imamu taslimata tsaniyah. Keliru, dia tidak menunggu imam sampai selesai salam yang kedua, tapi dia yaqumu mubasyaratan, langsung dia bangkit
untuk menyempurnakan rakaat yang tertinggal. Wa hadha khata'. Ini keliru. Ya. Ini keliru. Yang benar dia harusnya an yantadhira hatta yusallima al-imamu taslimata tsaniyah. Yang benar dia harus nunggu sebenarnya sampai imam yakni menyelesaikan salamnya yang kedua. Ya. Nah, ini diantara kesalahan bagi yang sedang salat berjamaah. Nah, dan masih kaitan dalam masalah salat berjamaah, ya. Terutama masalah dalam hal salat di masjid, yaitu al-muwadhabatu membiasakan ala salatin nafilah fil masjid, membiasakan salat sunnah di masjid. Wa hadha khilafu sunnah, justru ini menyelisihi sunnah, menyelisihi petunjuk Nabi. Karena yang dianjurkan salat seseorang itu di mana? Di rumahnya. Kata Nabi SAW, ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tatakhiduha qubura. Jadikan sebagian salat kalian itu di rumah, jangan jadikan rumah seperti kuburan. Ya. Dalam lafaz yang lain, ij'alu fi buyutikum min salatikum. Ya. Ij'alu fi buyutikum min salatikum. Dalam lafaz yang lain, afdalu salatil mar'i fi baitihi ila al-maktubah. Sebaik-baik salat seseorang itu adalah di rumahnya, kecuali salat fardu. Maka keliru kalau kaum muslimin membiasakan, ya, membiasakan. Sesekali mungkin, tapi membiasakan salat sunnah itu di masjid, ini keliru. Karena salat sunnah di rumah afdalnya. Bahkan, subhanallah, ada seorang yang datang, ya, kepada Nabi bertanya, ya, wahai Rasulullah, mana yang afdal? Saya ini salat di rumah atau saya salat di masjid? Ya. Wahai Rasul, mana yang afdal? Saya salat di rumah atau di masjid? Maka apa kata Nabi? Ala tara ila baiti ma aqrabahu minal masjid? Tidakkah kau lihat rumahku, kata Nabi, demikian dekatnya rumahku dengan masjid? Ya. Ini Nabi rumahnya dekat, halamannya langsung dengan masjid, gitu. Lalu kata Nabi, fala an usalliya fi baiti ahabu ilayya min an usalliya fil masjid. Sungguh aku salat di rumahku lebih aku sukai daripada salat di masjid. Illa an takun salatan maktubah, kecuali kalau salat fardu. Menunjukkan kalau salat sunnah di rumah, dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang salatnya di rumah daripada di masjid. Kalau itu salat sunnah, berbeda dengan kalau itu salat wajib. Ya. Maka biasakan qobliyah di rumah, ba'diyah, kecuali bagi mereka yang mungkin nggak memungkinkan, ya. Jadi jangan sholat itu diborong, dihabiskan di masjid semua. Bahkan kata Nabi, idza qada ahadukumus shalah fi masjidihi, apabila kalian sudah selesai sholat di masjidnya, maka falyaj'al li baitihi nasiban min salatih, maka jadikan rumah juga ada bagian bagi sholatnya, ya. Kasih bagian di rumah sebagian salatnya. Fa innallaha jawajal ja'ilun fi baitihi min salati khaira. Karena Allah jadikan salat di rumah itu merupakan suatu kebaikan, keberkahan. Rumah yang berkah, rumah yang ada padanya salat, rumah yang ada padanya baca Al-Quran. Jadi amalan spesial di rumah dua, baca Quran dan salat, baca Quran dan salat. Maka Nabi pun mengatakan dalam hadis yang lain, la taj'alu buyutakum maqabir fa inna syaitan yanfiru minal baiti lati tuqra fihi suratul Baqarah. Ya, yang jadikan rumah kalian kuburan karena setan lari dari rumah yang dibacakan padanya surah Al-Baqarah. Ya, insyaallah kita lanjut nanti di poin masih terkait kesalahan dalam salat berjamaah. Ya, Allah taala alam wa sallallahu nabiyana Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum